Swastiastu, salam rahayu, semeton saudara ring jebak jagat Bali lan Nusantara. Rahinane mangkin taruh pingi channel Bali berbagi tips khususnya bagi penderita asam lambung atau MAH, dimana sakitnya datang dan pergi atau neke-neke. Dumugi bisa bermanfaat dan bisa meringankan rasa sakitnya. Kalau kita flashback ke belakang dulu, para pendahulu kita jarang mengalami sakit seperti begini, MAH atau asam lambung. Kalau saya melihat secara langsung dan saya langsung menangani seorang pasien, mereka bilang sudah secara medis berobat, paling sehari 2 hari hilang, kembali datang lagi rasa sakit tersebut. Nah, setelah dicek secara non medis, kalau dilihat secara non medis, ada juga jenis penyakit bikinan yang mirip dengan penyakit medis 11-12. Sangat luar biasa ini pembuatannya, mengikuti teknologi yang canggih juga. Maka dari itu teruslah berhati-hati, jaga kesehatan sebenarnya, dan juga dibarengi dengan doa kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Inilah efek sampingnya jika terkena penyakit non medis. Biasanya masuk lewat makanan atau minuman yang ditransfer oleh seseorang kepada orang yang dituju, sehingga seumpama minum masuk, lamalah ada di perut. Jika perut terasa sakit, otomatis kita tidak bisa makan. Dari mana asupan energi ke badan, sehingga orang yang sakit tersebut lemah. Di saat lemahlah tidak ada energi, sarana tersebut bereaksi mencari alat-alat vital yang ada di dalam tubuh. Bisa hati, bisa jantung, dan bisa juga lambung. Pertama, lambung dulu dicari untuk melemahkan seseorang yang terkena. Sangat luar biasa. Saya pun heran, terkadang di luar pemikiran kita sebagai manusia. Begitu hebatnya ilmu black magic itu untuk menyerang seseorang sehingga jatuh sakit. Itu lama prosesnya. Nah, setelah ditangani, masuklah bebayi. Ternyata penyakit tersebut adalah bikinan. Kalau kita secara logika gampang melihat itu mana medis, mana dan non medis. Jika penyakit medis, kita berobat, dikasih obat, racikan obat diminum secara rutin, itu akan hilang. Itu medis. Kalau non medis, dikasih obat secara medis, paling sehari didiamkan itu penyakit, besoknya kambuh lagi beli obat, minum, kambuh lagi besoknya atau 3 harinya. Nah, inilah berpikir kita, ada apa di balik itu.
dalam pembahasan kali ini banyak sekali yang terjadi dan saya temui langsung seseorang yang mengalami sakit pada lambung. Sudah dicek secara medis, tetap juga merasakan sakit yang luar biasa. Terkadang di lambung itu terasa tertusuk-tusuk, melilit, dan menimbulkan sesak juga. Nah, inilah fenomena yang saya lihat secara langsung, berbagai pasien juga yang sempat saya tangani. Kali ini Titiang berbagi tips untuk obat ramuan dalam taru permane atau obat tradisional. Oke, kali ini Titiang akan memberikan tips bagaimana untuk mengobati seseorang yang terkena lambung secara non medis. Ini saya ambil dari lontar taru permane. Semoga bermanfaat dan berguna. Astungkare asung kertaware nugrahe dumugi sane medue penyakit lambung atau asam lambung yang belum sembuh-sembuh, dumugi terbantu, diringankan sakitnya. Untuk tips ramuan bagian luar, sediakan pucuk daun dadap tis 3 pucuk. Daun dadap ini 3 pucuk. Siapkan juga bawang merah 1, bawang merah tunggal. Yang ketiga, temutis atau kunyit alas. Yang keempat, bawang adas. Dan yang kelima, air asaban cendana. Itu digerus atau diulek biar sampai lembut, baru dioleskan di bagian dada dan perut, dan juga tulang bagian belakang sampai ke tulang ekor. Itu untuk ramuan boreh atau bobok yang dioleskan di bagian luar tubuh. Oke, untuk tips yang kedua, untuk jamu atau loloh, siapkan akar ilalang secukupnya, akar pisang batu secukupnya atau biu batu akarnya. Yang ketiga, tebu ireng. Yang keempat, kelapa yang dibakar sedikit. Yang kelima, kunir atau kunyit muani. Itu digerus atau diulik. Setelah hancur, disaring atau diperes, dikasih di gelas, mungkin setengah gelas atau segelas. Setelah disaring, ditambahin air hangat dan diminum. Itu loh jamu atau loloh untuk obat ke dalam. Itu 2 tips yang saya kasih sesuai dengan lontar taru permane. Dumugi sane ngerakse asam lambung atau mah. Ini secara bikinan atau non medis, dumugi mersidayang perlahan kena atau sehat. Itu pun diminum sehari sekali selama berturut-turut 5 hari. Dan juga ingat, tetap memohon kepada Ide Betara Yang Guru
Itu poin utamanya. Segalanya yang terjadi di kehidupan kita berkat beliau. Kitalah yang akan sadar diri. Kewajiban yang dilalaikan sehingga kita akan sadar diri. Ini wadasa punike untuk obat asam lambung atau mah kirang langkung duna sampura sinap titiang untuk para mesanti. Santi. Om.